Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi terkait ketentuan dan syarat KUR 2023 ya, atau KUR di tahun ini. Nah, apa aja sih syaratnya? Apakah ribet atau lebih mudah tahun ini? Simak video ini dan jangan di-skip. Nah, banyak banget yang bertanya sama aku tentunya, kapan sih Kak KUR akan buka ya? Di kolom komentar juga banyak, yang DM juga banyak, kemudian nasabah-nasabah aku juga banyak yang bertanya, kapan sih KUR tahun ini tuh dibuka? Kabarnya Januari. Kok sampai dengan Februari sampai dengan sekarang ini kok belum buka juga? Kapan sebenarnya KUR ini akan dibuka? Kalian jangan khawatir ya teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Tentunya KUR pasti akan dibuka di tahun 2023, tapi kapannya belum pasti. Ini terinformasi akan dibuka itu di minggu depan ya, atau di tanggal 13, Senin 13 Februari 2023 itu kabarnya, tapi kita juga belum tahu nih realisasinya apakah benar atau tidak. Nah, langsung aja kita memasuki video kali ini untuk syarat dan ketentuan KUR 2023 yang berubah, dan ini perubahannya cukup signifikan ya teman-teman. Simak ya, tolong jangan di skip. Nah, kalian juga bisa langsung baca syarat ketentuannya. Ini aku share di sini juga, kalian bisa baca dan aku akan bacakan. Yang poin pertama adalah penerima KUR tidak pernah menerima kredit investasi atau modal kerja dengan suku bunga komersil. Jadi, penerima KUR ya, atau nantinya calon penerima KUR ini tidak boleh sama sekali ada histori pinjaman kredit yang keterangan di BI checking-nya itu adalah modal kerja ya, atau tidak investasi. Karena apa? Karena kalau sudah dapat, meskipun sebelumnya dia tidak pernah dapat KUR atau dia cuma dapat modal kerja tapi nominalnya sedikit, dia sudah di tahun ini sudah tidak bisa mendapatkan KUR karena syaratnya tidak boleh ada histori modal kerja di kredit-kredit sebelumnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita lihat BI checking-nya seperti apa. Kalau keterangannya itu modal kerja atau investasi, berarti dia sama sekali tidak bisa menerima KUR. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah tidak ada solusi sebenarnya, paling ganti ke pasangan. Kalau pasangannya memang clear ya, tidak ada pinjaman atau belum pernah pinjam sama sekali. Jadi ya ini mungkin KUR di tahun 2023 ini ditargetkan khusus bagi mereka yang memang nasabah-nasabah baru yang belum pernah memiliki kredit. Itu kemungkinan ya, tapi juga kita seperti apanya belum tahu, tapi ini udah kayak 85% udah pasti. Kemudian yang kedua adalah perubahan suku bunga KUR SUMI menjadi 3%. Apa sih KUR SUMI? Itu adalah SUMI kepanjangan dari super mikro atau KUR di mana limitnya itu 1 juta sampai maksimalnya 10 juta ya. Jadi 1 sampai 10 juta ini suku bunganya 3% per tahun, sangat murah sekali ya teman-teman. Yang biasanya adalah 6% per tahun, ini turun menjadi 3% per tahun. Ini benar-benar sangat rendah sekali bunganya. Dan KUR SUMI ini dikhususkan juga bagi nasabah-nasabah baru yang belum pernah memiliki tentunya pinjaman KUR ya atau modal kerja sebelumnya. Ini khusus bagi yang benar-benar baru jadi calon debitur. Kemudian suku bunga KUR mikro. KUR kecil naik secara berjenjang untuk debitur berulang. Pengajuan ke-1 6%, kemudian ke-2 7%, ke-3 8%, dan ke-4 9% ya. Jadi ini masih jadi apa ya, perbincangan di kita semua, masih jadi apa ya, pasti kita pelajari juga. Apakah, soalnya ada dua kemungkinan di sini. Apakah yang di sini yang dimaksud adalah top up, atau sebelumnya sudah pernah dapat KUR langsung bisa pengajuan KUR lagi dengan bunga yang naik sedikit, atau haruskah nasabah melunasi kredit sebelumnya, setelah lunas baru mereka bisa ambil KUR lagi dengan bunga yang naik sedikit. Nah, ini masih ada dua apa ya, maksudnya ada dua kemungkinan di sini. Jadi saya belum bisa memastikan yang mana yang tepat atau yang mana sih yang benernya seperti apa ya, karena masih kita apa ya, maksudnya masih kita pelajari bersama juga. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu ya. Intinya suku bunganya itu menjadi naik menjadi pertama itu kan 6% ya. Ya, kalau kedua 7, 8, dan 9. Nah, apa sih KUR mikro? Yang disebut KUR mikro itu adalah KUR limit dari 10 ke atas ya, atau 11 juta sampai dengan 100 juta. Itu kita sebut dengan KUR mikro. Sedangkan KUR kecil itu 100 juta ke atas, biasanya 101 sampai dengan 500 ya. Itu kita sebut dengan KUR kecil. Nah, kemudian jika ada debitur naik kelas KUR, maka pengajuan dihitung berulang melanjutkan skema KUR sebelumnya, yaitu seperti yang udah dijelasin tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan maksimal akses KUR mikro
sektor produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan atau disingkat dengan 4P maksimal 4 kali. Nah, ini jadi nasabah-nasabah yang memiliki usaha tersebut ya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, ini maksimal bisa 4 kali pengajuan KUR ya, dengan limit tentunya 6, 7, 8, dan 9. Kemudian setelah itu tidak bisa mengajukan KUR lagi. Aduh, mau jatuh. Aduh. Maaf ya teman-teman, lanjut. Jadi 4P itu udah maksimal 4 kali ya, 4 kali dapat pengajuan KUR dengan bunga berjenjang 6, 7, 8, dan 9. Kemudian bagaimana kalau misalkan usahanya selain itu? Nah, kita bahas juga ini di poin keempat. Pembatasan maksimal akses KUR mikrosektor non-produksi dan sektor produksi non 4P maksimal 2 kali. Jadi selain 4P tadi adalah cuma 2 kali KUR, jadi bunganya 6% dan 7%, setelah itu tidak bisa mendapatkan KUR lagi atau bisa beralih ke kredit reguler. Nah, di sini kemudian poin yang terakhir atau poin 5 yang menurut aku ini sangat signifikan dan perubahannya cukup drastis adalah penerima KUR kecil wajib menjadi peserta BPJS TK Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita nanti daftarkan BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Jadi ada potongan juga setiap bulannya ya tentunya untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan itu. KUR kecil yang udah aku jelasin tadi yaitu limit 100 ke atas ya, 101 ke atas. Nah, itu dia teman-teman ya syarat ketentuan KUR tahun 2023 yang perubahannya menurut aku cukup signifikan dan menurut aku sedikit ribet ya, menurut aku, karena harus ikut BPJS juga kalau limit di atas 100, kemudian ada pembatasan juga ya di beberapa usaha ini, jadi kasihan juga bagi mereka yang usahanya di luar itu tidak bisa mendapatkan KUR lagi atau tidak bisa memaksimalkan KUR sebanyak 4 kali. Nah, yang masih menjadi perbincangan di sini, yang masih kita bahas karena kita juga masih bingung, apakah KUR itu bisa di top up dengan bunga 7, 8, atau 9%, atau itu kita harus melunasi dulu baru kita dapat KUR dengan bunga tersebut. Nah, ini masih kita menjadi perbincangan di antara kita, masih belum pasti gimana-gimananya. Semoga minggu depan ada kepastian juga, dan untuk sistemnya semuanya sudah siap untuk untuk pendistribusian atau penyaluran KUR ini. Dan diharapkan di tahun 2023 ini tentunya akan memberikan KUR kepada orang-orang yang memang menjadi target ya. Jadi bukan mereka yang memang tidak bisa dapat KUR tapi kita paksakan, tapi memang orang-orang yang memang seharusnya dikasih KUR yang mendapatkan KUR. Diharapkan seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian ada pertanyaan, kalian silahkan bisa komentar di kolom komentar ya. Tolong jangan DM IG dulu karena aku lagi nggak konsen ke IG karena banyak banget hal yang memang kerjaan, jadi kadang tidak fokus di IG. Jadi kalian bisa komentar di kolom komentar, nanti aku bales. Mungkin rada lama tapi insya Allah aku bales kok. Gitu ya teman-teman. Cukup, menurut aku ini cukup sangat, aku sebagai seorang marketing sendiri cukup mengeluh sih sebenarnya ya, mengeluh bersama teman-teman marketing kok sekarang ribet seperti itu. Tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Nanti lama-kelamaan juga akan menjadi terbiasa, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian untuk syarat ketentuan KUR 2023 ya. Semoga kedepannya perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan adanya KUR. Terima kasih banget yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!